soal nomor 7, cara kerjanya itu kita bisa menggunakan ini. Sifatnya gini ya. Saya mau tanya, kalau misalkan ini akar 2 pangkat 2, akar 2 pangkat 2 itu sama dengan berapa sih? Halo? 2 Kak. 2. Hasilnya 2 ya? Hasilnya 2 ya? Jadi biasanya orang kalau misalkan kita menggunakan ini, dia selesaikan dulu ini berapa, 2 pangkat 2 itu adalah 4, baru akar 4. Padahal bisa digunakan sifat ini. Jadi kalau ada bentuk A pangkat 2, ini sama saja dengan A ya. Jadi kalau A pangkat 2, akar A pangkat 2 itu sama saja dengan A. Sehingga kalau misalkan ada bentuk yang sama-sama ini, bisa kita sederhanakan langsung. Nah, bagaimana kalau misalkan bentuknya gini? A pangkat 2 terus B pangkat 2. Pembagian ya. Nah, ini kan sama saja dengan langsung saja A bagi B. Gitu. Hilang pangkat 2 dengan akarnya. Nah, cara seperti ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 7. Gitu. Nah, caranya ya langsung coret saja akarnya. Gitu. Coret saja akar dengan pangkat 2-nya. Berarti tersisa 7/42. Kemudian ini kan bagi. Biasanya kalau bagi, kita jadikan kali dulu ya. Jadikan kali, kemudian angkanya ditukar gitu. Jadi 2 ke 3, 3 ke 2. Berarti hasilnya 3/2 gitu. Nah, sehingga kalau saya sederhanakan, ini kan 7 dengan 42, kalau saya sederhanakan dia 1/6 ya. 1/6 kali 3/2. Nah, ini sama dengan berapa? 3 bagi 6 itu 3 bagi 6 kan 1/2 juga hasilnya. Jadi sini 1, sini 2. Berarti 1 kali 1, 1. 2 kali 2, 4. Nah, 1/4 sama dengan berapa? Ya, pasti 0,25 gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Jadi saya ulangi ya. Jadi cara mudahnya di sini itu kita cukup menghilangkan saja, kalau ada bentuk yang seperti ini, hilangkan saja akar dengan pangkat 2-nya gitu. Jadi sisa 7 dengan 42. 7 dengan 42 itu terus dibagi. Nah, ini kan dibagi, biasanya kalau bagi itu supaya jadi kali, angkanya ditukar dari 2/3 jadi 3/2 gitu. Jadi 3/2 gitu. Nah, di sini, oh ya saya lupa catat ini ya. Selalu diingat bahwa gini, dalam melakukan sebuah perhitungan, itu sebenarnya teorinya gini, semakin besar angka, pasti ketika kita hitung itu semakin susah. Entahkah itu operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian. Tapi semakin kecil angka, itu semakin mudah untuk kita hitung. Nah, jadi saran saya ketika misalkan ada soal yang seperti ini dihadapkan antara pembagian sama perkalian, walaupun pembagian dengan perkalian itu sama-sama bisa digunakan, yang mana duluan tidak ada masalah, tapi saya sarankan gunakan pembagian. Maksudnya gunakan pembagian, tapi ya bisa saja dulu dibagi gitu. Kenapa? Karena pembagian ini bisa memperkecil angka, sehingga kita mudah untuk menghitung. Nah, caranya coba diperhatikan. Kalau saya menggunakan nilai pembagian, kan ini saya bisa sederhanakan terlebih dahulu. 7 dengan 42 itu kan sama-sama hasilnya adalah masing-masing bagi 7. Ini bagi 7 hasilnya adalah 1, ini bagi 7 hasilnya adalah 6. Jadi hasilnya 1/6 gitu. Nah, kemudian kita lanjut, dapatnya kan 1/6 kali 3/2. Masih bisa tidak disederhanakan? Ini kita lihat masih bisa. Di mana? Yang 3 dengan 6-nya. Ini kan 3 dengan 6 masing-masing bisa bagi 3. Nah, 3 bagi 3 kan hasilnya 1, 6 bagi 3 kan hasilnya 2. Berarti sisa 1 dengan 2. Nah, 1 kali 1 hasilnya 1, 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, 1/4 berapa? Ya dibagi biasa saja gitu. Hasilnya berapa? 0, naik 10. Ini terus naik 2, terus 8. Kemudian 8 hasilnya 2. 20 bagi 4 ya 5, hasilnya 0,25. Kalau misalkan belum lancar persoalan ini, berapa hasilnya itu 1/4 gitu. Bisa dibagi biasa saja gitu. Oke? Sampai di sini jelas ya? Kak, ya, silakan. Bisa itu kan karena biasa terbalik-balik, kalau penjumlahan itu penyebutnya yang dikasih sama, Di? Atau? Kalau penjumlahan? Iya.
Karena atau ada mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang itu Kak, karena kan ada pengurangan penjumlahan sama perkalian, karena kan kalau pembagian tuh pasti diubah ke perkalian tuh jadi langsung dikali Ji. Oh iya, oke oke. Nah, itu ini berkaitan tentang pecahan ya, operasi pecahan. Oke. Nah, ini sedikit gambaran. Kalau misalkan saya mau tanya, berapa hasilnya ini? Ada yang dapat? 11/24. 11/24. Oke. Nah, jadi kalau untuk operasi yang biasa seperti ini itu cara mudahnya kalau untuk operasi penjumlahan dulu. Penjumlahan itu bisa menggunakan trik ini. Jadi cukup dikali silang saja. Saya ini. Ini. 1 kali 3. 1 kali 3 dengan 8 kali 3. 1 kali 3 kan sama dengan 3. Bentar ya. Sama dengan 3. 8 kali 1 hasilnya 8. Nah, jadi hasilnya itu adalah gini. Dikali silang ya. 3 kali 8, 3 ditambah dengan 8 hasilnya adalah 11. 8 kali 3 hasilnya adalah 24. Selesai. Gitu. Nah, biasanya orang menggunakan cara yang disamakan dulu penyebutnya, kemudian setelah itu dijumlahkan yang di atas baru dapat hasilnya gitu. Nah, tapi sistem cara ini bisa digunakan cukup dikali silang saja. Gitu. Nah, contoh yang lain misalkan saya punya 2/7 ditambah dengan 1/4 dikurang 1/4. Coba menggunakan cara yang tadi dikali silang. Jadi 2 kali 4 dulu hasilnya adalah 8, 7 kali 1 hasilnya adalah 7 gitu. Sehingga kalau dioperasikan 8 dikurangi dengan 7 hasilnya 1, kemudian 7 kali 4 itu hasilnya adalah 28. Selesai. Ya. Ini operasi untuk pecahan, penjumlahan sama pengurangan. Nah, kalau perkalian itu biasanya biasanya gini. Kalau misalkan ya, nanti sebentar tadi Kak yang bertanya, minta tolong kalau misalkan sudah terjawab pertanyaannya ya. Kalau belum disampaikan saja. Nah, nanti kok kemudian yang kedua, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini. Operasi penggabungan antara penjumlahan pembagian sama perkalian. Contoh 2/5 dikali dengan 1/4 kemudian dibagi dengan berapa ya? Misalkan dia 10/16. Oke, ini gitu. 2/5 kali 1/4 bagi 10/16 itu sama dengan berapa? Nah, kalau ada seperti ini, kita hadapkan, kalau bisa saya sarankan adalah diganti saja atau diubah dulu. Semua dalam operasi perkalian ini kan ada operasi perkalian sama pembagian. Nah, caranya itu diubah dulu, berarti 2/5 dikali dengan 1/4 dikali dengan ini ditukar. Jadi 16/10 gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada A per B dibagi dengan C per D itu sama saja dengan A bagi B dikali D bagi C. Gitu. Dibalik yang ininya, bukan ininya dibalik gitu. Oke, gitu ya. Nah, sehingga kalau seperti ini itu bisa kita menggunakan ini sistemnya namanya yang tadinya saya gunakan adalah sistem coret-coret. Coret-coret bagian yang di atas dengan bagian yang di bawah. Nah, di mana caranya? Ini kan kalau saya perhatikan 16 bagi 4 bisa. Gitu ya. Bisa dapat hasilnya adalah 4 gitu. Ada masih bisa ada lagi yang bisa disederhanakan? Nah, ada yaitu adalah 2 dengan 4 lagi. Itu kan bisa masing-masing bagi 2. 2 bagi 2 kan hasilnya 1, 4 bagi 2 hasilnya 2 gitu. Nah, sehingga tersisa 1 kali 1 kan ada 1. 1 hasilnya 1, 5 kali 2 kali 10. Hasilnya adalah 5 kali 2 10, kali 10 lagi 100. Selesai. Gitu. Pak, kayaknya kebalik. Kayaknya yang kan 16 sama 4. Kayaknya 4 yang di atas, yang 1 yang di bawah.
Yang 4 yang di atas yang mana itu? Ya, itu kan Yang seperempat dikali 16 per 10. ya kan? Nah, Ini kan dibagi. di Ya betul. coret-coret tuh ya 4 sama 16. Jadi yang 4 itu harusnya yang di Oh 16. iya, sorry. Saya lihat. Oke, salah lihat ya. Jadi maksudnya sini 2/5 dikali dengan 1/4 dikali dengan ini 16 per 10 ya. Oh ya, harusnya sering nih. 16 dengan 4, di sini yang 4. Oke, makasih sudah Yang di diingatkan. atas. Nah, di sini itu Oh, sisa 4. Nah, ada lagi yang bisa dihabiskan tidak? Atau bisa disederhanakan? Bisa ya? 2 dengan 10. saja. 10. masing-masing bagi 2. Berarti di sini 1, di sini adalah 5. 5. Oke. Kalau tidak ada lagi baru dikalikan. Jadi 1 kali 1 kali 4 hasilnya adalah 4. Di sini 5, di sini kan 1 tadi. Kali 1 kali 5 berarti 25. Gitu ya. Jadi hasilnya adalah 4/25. Gitu. Jadi kalau di sini intinya adalah kalau bisa usahakan dibagi dulu baru digunakan operasi kali. Nanti kalau pada saat pembagian yang tidak bisa baru tidak bisa dibagi, lalu lakukan perkalian. Begitu. Gitu ya. Bagaimana Kak tadi yang bertanya, apakah sudah terjawab atau masih belum? Silahkan. Iya Kak, sudah. Makasih. Sudah ya. Oke. Ada lagi silahkan. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Kita lanjut ya. Nah, soal berikutnya. Oke. Ini tekniknya tadi sudah saya berikan. Jadi caranya adalah kalau bisa diubah dulu dalam bentuk operasi. Kalau bisa ya, tapi kalau memang ada cara lain yang menurutnya kita mudah, tidak ada masalah. Gitu. Karena kan kami juga di sini tidak menuntut persoalan kita harus menggunakan teman-teman semua harus menggunakan caranya. Saya tidak seperti itu. Intinya adalah kita berdiskusi, berbagi. Kalau misalkan ada yang cara yang lebih efisien dan itu mungkin menurutnya lebih bagus, ya tidak ada masalah gitu. Nah, di sini untuk nomor 8 adalah caranya kalau bisa digunakan dulu, diganti semua dalam bentuk operasi pecahan. Nah, setelah itu baru disederhanakan. Nah, saya berikan kesempatan kurang lebih dari 2-3 menit, silahkan menjawab soal nomor 8. Kemudian jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Langsung saja pilihan bagian apa. Silahkan. 3 menit dari sekarang. Oke. Sudah ada beberapa yang jawab ya. Ada rata-rata jawabannya adalah bagian delta. Oke, kita jawab coba. Apakah betul delta atau tidak? Nah, di sini coba yang bisa disederhanakan di sini kan bisa ini ya. 3 kali 3. 3 kali 3 kan 9. Nah, 9 bagi 3 habis. Jadi ini kali ini baru bagi ini habis. Jadi sisa persennya saja. Terus ini kan 0,6 itu kan sama saja dengan 6/10 dikali dengan 9 gitu. Terus ini kan kayaknya bisa seperti ini, kayak 0,6 kali 9. Terus di sini adalah kalau 1/100 kan persennya adalah 1/100. Nah, ini 0,6 kali 9 sama dengan berapa? Dapatnya itu dia 0,54 ya. 5,4. Oke. Ya, sorry. 5,4. Oke. Terus dikurangi dengan 1/100. Nah, 1/100 itu kan tidak lain daripada 0,01. Jadi kalau misalkan ini diselesaikan, berarti hasilnya itu adalah ya dikurangi saja 4/0,01. Berarti di sini 9, sisa 3, berarti 3, kemudian 5. Jadi hasilnya adalah 5,39. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Mudah ya. 1/100 di mana itu? Nah, 1/100 itu kan 3 bagi 3 kan 3 kali 3 kan 9, terus bagi 9 habis, berarti sisa persennya. Nah, persen kan tidak lain daripada 1/100 kayak gitu. Oke, jadi 1/100 itu kalau dalam bentuk desimal ya diganti saja jadi jadi desimal itu adalah 0,01.
Soal nomor 9, di sini hasil dari 0,5 kali 5 pangkat 2 ditambah dengan 2 kali 1/4 kali 25% itu sama dengan berapa? Oke, jadi kalau kita kalikan ini kan dapatnya 0,5 dikali dengan 5 pangkat 2 kan 25. 25, terus ditambah dengan ini, kan saya bisa coret ya. Sini berarti sisa 1/2. Terus 25% kan tidak lain daripada 1/4 ya. Jadi hasilnya itu adalah 1/2 dikali dengan 1/4. Oke. Nah, kita lanjut lagi. 0,5 kali 25 itu sama dengan berapa? Jadi kalikan saja. 25. Berarti 5 kali 25 itu kan dapatnya 125 ya. Kemudian satu angka belakang koma. Berarti 12. Cocok tidak? Iya, Pak. 12 tambah 5. Kemudian ini kan tidak lain daripada 1/2 kali 1/4 kan dikalikan saja. Jadi 1/8. Nah, kemudian 12,5 tambah 1/8 ini sama dengan berapa? 0, Oke, kalau kita bagi misalkan 1 bagi 8 0, 1 ya. 1, sekian sekian. Jadi 0,1 sekian sekian. Tidak usah dilanjutkan saja. Cukup nilai pendekatan ini. Nah, sehingga kalau saya jumlahkan hasilnya adalah 12,6 sekian sekian. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian delta. 12 2/3% dari 18,033. Itu sama dengan berapa? Saya sampaikan tadi kalau misalkan dia ini kan operasi perkalian. Kalau misalkan operasi perkalian, bagusnya itu bisa dibulatkan saja, bukan dihilangkan, yang dibulatkan kan. Nah, ini kalau 18 dibulatkan yang bisa dibagi dengan yang ini ya, karena kan bagi 3. Nah, karena di sini 18 itu bisa dibagi 3 ya, langsung saja ambil 18-nya. Ya. Nah, cuman kita sederhanakan terlebih dahulu ini bentuk campuran atau pecahan campuran. Nah, di sini kan supaya jadi pecahan biasa, berarti 3 kali 12 itu sama dengan 36. Kemudian ditambah dengan 2. Berarti hasilnya adalah 38/3. Terus persen. Persen itu dalam bentuk 1/100 ya. Oke. Kemudian kali ambil saja 18-nya gitu. Kenapa ambil 18? Supaya saya bisa langsung bagi ini. 18 bagi 3 kan dapatnya 6. Oke, sehingga diperolehlah 38 kali 6 itu berapa? Ini 3 kali 6 kali 8 itu adalah 48. Simpan. 3 kali 6 itu 18 ya, tambah 22. Itu ya. 228/100. Jadi 38 kali 6 itu kan 228 dibagi 100. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 2,28. Cek saja. Jawabannya adalah bagian B. Ini ya. Jadi nomor 10 itu jadi disederhanakan dulu bilangan campurannya. Jadi 3 kali 12 itu kan hasilnya adalah teman-teman semua tahu kan bagaimana menyederhanakan bilangan campuran? Jadi ini dikalikan dulu ke sini. Penyebutnya dikalikan dengan bilangan pokok itu adalah 3 kali 12 hasilnya adalah 36. Nah, hasil dari ini dijumlahkan dengan pembilang. Berarti 36 tambah 2. 36 tambah 2 itu kan 38/3. Kemudian ini persen. Persen itu adalah 1/100 ya. Oke, dari itu kali. Kemudian 18,033 dibulatkan saja. Dibulatkan berapa? Yang bisa dibagi dengan 3. Nah, kebetulan kan 18 bagi 3, berarti ambil saja 18-nya. Tidak usah ambil 033-nya. Jadi dapat 18/3. Ini saja. Hasilnya adalah 18. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Ini kan 18 sama dengan 18/1 ya. Kita sederhanakan. Ingat, dahulukan dulu pembagian yang bisa dibagi antara atas dengan bawah. Ini kalau saya cek 18 dengan 3 bisa. Berarti 18 bagi 3 itu sisa 6. Nah, kemudian itu kita kalikan. 36 kali 1 kali 6. Dapatnya kan 228. Terus sisa 100 kali 1. Ya 100. Kalau saya sederhanakan pasti 2 angka belakang koma karena 100. Jadi 2,28.
Yang ada di sini paling mendekati adalah bagian B. Kayak gitu. Oke, nah di sini itu adalah kita bagi dulu ya. Berarti 25 bagi 5 hasilnya adalah 5. 12 kali 5 hasilnya itu adalah 60. Terus ini 69 kurang 29 kan hasilnya adalah 40. Ditambahkan saja. Berarti hasilnya adalah 100. Yang tepat adalah bagian D. Terlalu cepat. Oke, saya ulang ya. Nah, di sini itu adalah kan ingat utamakan dulu kalau bisa diusahakan pembagian. Jadi kan di sini ada 25 bagi 5. Kan 25 bagi 5 itu sama dengan berapa? Ya, kita tahu pasti hasilnya 5 kan? Nah, kemudian lanjut lagi. Ini kan ada perkalian, berarti perkalian dulu saya dahulukan dibandingkan penjumlahan atau pengurangan. Berarti 12 kali 5. 12 kali 5 berapa? Ya, hasilnya 60 gitu. Terus lanjut. Nah, ini kan saya mau tanya lagi, mana dulu ini kan didahulukan mana dahulu dulu penjumlahan atau pengurangan. Nah, saya sarankan utamakan dulu pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena pengurangan bisa memperkecil angka. Jadi ini intinya. Kalau dia usahakan utamakan bagi atau kurang gitu. Kan ya. Jadi kurang dulu. Jadi dikurangi hasilnya berapa ini? 69 kurang 29 kan hasilnya 40. Terus sisa tambah berarti ditambahkan 60 tambah 40 ya 100. Bisa? Oke. Semoga dapat soal seperti ini nanti. Udah ada soal seperti ini. Nah, ini sebenarnya untuk latihan kita mengasah pikiran untuk berhitung supaya tahu mana yang dahulu kalau misalkan ada operasi campuran begitu. Oke. Kita lanjut ya. Soal nomor 14. Nah, kalau ini bagaimana? Jika X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 45 dan X tambah Y sama dengan 3, maka hasilnya sama dengan berapa? Kalau perkalian yang ditanyakan adalah hasil kali X kali Y. Maksudnya itu adalah ini, X kali Y sama dengan berapa? Gitu. Nah, caranya di sini adalah kita ada modal sedikit ya. Modal sedikit yang perlu kita ketahui. Jadi kalau ada jenis soal seperti ini, itu perlu diingat. Jadi kalau ada X ditambah dengan Y, X tambah Y pangkat 2 itu sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 2XY. Ini modalnya. Jadi X tambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Nah, di sini sebelum kita bahas nanti ini lebih lanjut bagaimana cara mudah untuk mengingat atau misalkan jangan sampai kita hafal ini dan kelupaan, itu bisa kita gunakan atau buat rumusnya sendiri. Nah, nanti kita bahas itu. Nah, formulanya ini yang kita gunakan untuk menjawab soal ini. Nah, jadi caranya itu adalah kita cukup mengganti angkanya atau istilahnya adalah substitusi. Diganti angkanya. Yang mana yang diganti? Coba kita cek. Di sini itu adalah ada X tambah Y. X tambah Y itu adalah soal, yaitu 3. Nah, diganti saja 3 gitu. Pangkat 2, kasih pangkat 2 gitu. Terus berikutnya ada ini X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat tambah Y kuadrat di soal itu adalah 45. Berarti tulis 45. Gitu. Nah, terus tambah, ini tambah ya. Tambah 2XY. Nah, sementara kan di soal dia ditanyakan adalah X kali Y. Itu sama dengan berapa? Ya cukup disederhanakan ini, dapat jawabannya. Sehingga diperoleh 3 pangkat 2 itu kan 9. Terus 45 ditambah dengan 2XY. Kemudian lanjut lagi, ini 45-nya dipindahkan ke ruas kiri. Berarti diperoleh 9 kurang 45 sama dengan 2XY. Gitu. Setelah itu, ini hasilnya berapa? 9 kurang 45. Dapatnya itu adalah minus 36 ya. Minus 36 sama dengan 2XY. Nah,
Kemudian ditukar. Kalau misalkan pusing atau bisa langsung gini, minus 36 langsung bagi 2. Hasilnya adalah X, Y. Sehingga X, Y-nya sama dengan, ini berapa? 18 ya? Minus. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Jadi kayak gitu. Jadi jenis soal seperti ini sebenarnya bentuknya itu-itu saja, cuman angkanya yang berbeda. Jadi kalau bukan X kuadrat X tambah Y yang ditanyakan, atau X kuadrat tambah Y ditanyakan, ataukah X kali Y gitu. Cuman itu saja biasanya ditanyakan. Nah, jadi kuncinya adalah yang di kotak ini yang menjadi kunci untuk menyelesaikan soal-soal bentuk seperti ini gitu. Oke, sebelum kita bahas ini bagaimana caranya untuk membuat sendiri untuk yang bentuk model seperti ini, ada pertanyaan tidak? Oke, diingat ini ya, formulanya ini ya, X tambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY. Oke, coba saya kasih soal 1. Ini. Kalau yang diketahui itu adalah X tambah Y sama dengan 10, kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2. Hasil daripada XY sama dengan berapa? Oke, silahkan. Ini pangkat 2 ya. Ingat formulanya. Misalkan kan ada 2 itu. Kalau X tambah Y atau X kurang Y. Ya, ada 2. Pangkat 2. Pangkat 2 kan saja. Nah, setelah itu, caranya gini. Ini X pangkat 2 kan saja. Ini dulu X dengan 2 dulu, berarti X pangkat 2, terus Y dengan ini juga, Y pangkat 2. Kemudian setelah itu, dikalikan semua. 2 kali X kali Y, 2 kali X kali Y. Itu berapa? Hasilnya adalah positif. Tuh. Layarnya bergeser. Oke, itu sama dengan positif 2 XY ya. Nah, kemudian setelah itu, ini juga bagaimana kalau misalkan yang X kurang Y. Jadi itu saja, ini X pangkat 2. X pangkat 2 itu kan hasilnya, ya X pangkat 2, ditulis ulang, X pangkat 2. Ditambah ini, minus Y pangkat 2. Minus Y pangkat 2 berarti minus Y kali minus Y, yaitu positif Y pangkat 2. Kemudian dikalikan 2 kali X kali min Y. Hasilnya adalah minus 2XY. Nah, ini biasa digunakan. Tergantung dari yang diketahui. Kalau yang diketahui itu adalah X kurang Y sama dengan sekian-sekian, berarti yang di bawah yang kita gunakan. Kalau yang diketahui adalah X tambah Y, berarti yang di atas kita gunakan. Kayak gitu. Oke, bisa ya sampai sini? Nah, sekarang coba kita jawab soal ini. X tambah Y pangkat 2 sama dengan X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ditambah dengan 2XY. Nah, diganti saja. X tambah Y berapa? Itu adalah 10 ya. Berarti 10 pangkat 2 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, yaitu adalah 2. Berarti 2 tambah 2XY. Nah, kemudian dapatnya ini kan dia 100. Sama dengan 2 tambah 2XY. Kemudian 2-nya pindah ke ruas kiri. Berarti 100 dikurangi 2. Itu adalah 98. Ini sama dengan 2XY. Sehingga 98 ini dibagi 2. Hasilnya adalah XY. Berarti XY-nya berapa? Iya, jawabannya adalah 49 ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah 49. Kayak gitu. Oke, nomor 15. Oke, terakhir, nomor 15. Nilai dari 33/3% dikali dengan 0,15 itu sama dengan berapa? Jadi perlu diingat ya, gini. Kalau misalkan, ini kan kalau kita sederhanakan, ini hasilnya berapa? 3 kali 33 sama dengan 100/3. 9 ya. Oke, tambah berarti 100/3%. Gitu. Kemudian dikali dengan 0,15. Nah, 0,15 ini sebenarnya bisa kayak gini.
tidak lain daripada 15/100 ya, gitu. Atau bisa sebenarnya gini. Jadi perlu diingat bahwa kalau dua angka belakang koma itu sama dengan persen. Contohnya gini misalkan 0,25 berarti itu sama dengan 25% ya. Kenapa? Karena kan 0,25 itu kan sama saja dengan 25 dibagi dengan 100. Nah, ini per 100 kan tidak lain daripada persen ya. Jadi 25%. Nah, kalau saya tanya 0,20 ini sama saja dengan dalam bentuk persen? 2/100. 1/5. Langsung saya tulis 20%. Dalam bentuk persennya. Kalau misalkan 0,03 3%. Oke, 3%. Kalau misalkan 0,2257 25,7%. 0,7%. Oke, betul, 25,7%. Jadi diambil saja dua angkanya. Setelah itu koma baru persen. Gitu. Nah, sekarang ini saya tanya, kalau ini 15%. oke, 15% ya. Jadi 15/100, 15% sama saja ya. Nah, tapi ini untuk pengetahuan tambahan buat kita semua. Jadi bisa menggunakan jadi 0,15% itu ada dua bisa jadikan. Bisa jadikan 15/100 atau bisa jadi 15% gitu. Tergantung nanti kebutuhan kita untuk mempermudah mengerjakan soal. Jadi ketika mau mengubah persen ya bisa, kalau mau mengganti dalam bentuk pecahan juga bisa gitu. Nah, sekarang kalau melihat kondisi ini kan bisa kita gunakan gini, 15/100. Kenapa bisa? Kenapa saya gunakan ini? Karena 100 habis dengan ini gitu. Jadi 100 bagi 100. Kemudian terakhir, ini kan 15 bagi 3. 15 bagi 3 itu sama dengan berapa? Dapatnya adalah 5 ya. Berarti sisa 5 dengan persen. 5 dengan persen ya 5% gitu. Jawabannya adalah bagian A. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ulang. Ulang. Ulang atau pulang? Oke. Ulang. Jadi saya ulangi ya. Jadi pertama disederhanakan terlebih dahulu ini. Jadi 3 kali 33 sama dengan berapa? 99. Kemudian ditambah 1. Berarti 100. 100 per 3%. Nah, kemudian 0,15 ini kan tidak lain daripada 15/100. Ini tadi hanya untuk pengetahuan tambahan ya, supaya nantinya kita bisa menggunakan. Kalau saya menyampaikan bahwa bentuknya seperti itu bisa seperti ini, itu yang 0,5% bisa ada dua kemungkinan. Bisa jadi 15%, 15/100 atau bisa jadi 15% gitu. Tergantung kebutuhannya untuk mempermudah gitu, mempermudah untuk menghitung. Nah, sekarang kita gunakan 15%. Kenapa? Karena ini kan bisa saya bagi. 100 bagi 100 habis gitu. Kemudian 15 bagi 3. 15 bagi 3 sisa berapa? Ya sisa 5 gitu. Nah, berarti yang tersisa itu adalah sisa 5 dengan persennya. Berarti hasilnya adalah ya 5 kali persen, ya 5% gitu. Oke? Bisa sampai sini. Sepertinya 15 nomor cukup ya untuk malam ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Oke, tidak ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Oke, kalau begitu kalau tidak ada, kita cukupkan saja pertemuan malam ini. 15 nomor lumayan untuk malam ini kita sebagai pemanasan ya. Untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk selanjutnya itu kita akan bahas lagi materi yang lain. Gitu. Nah, karena kita cuma bahas dulu materi baru, nanti kita lihat yang soal. Nah, jadi saya sampaikan untuk TIU sendiri itu total materi yang kita akan habiskan adalah ada 10 materi. Di mana verbal itu ada 3, numerik itu ada 4, figura adalah 3 materi. Cuman untuk figural mungkin satu pertemuan sudah cukup kita bahas ketiga-tiganya. Oke? Sampai di sini. Saya ulangi, ada pertanyaan? Aman ya? Aman Kak, insyaallah. Oke, aman, amin. Oke, jadi
Jadi untuk malam ini kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan malam ini kita dapat pengetahuan baru untuk teman-teman semua terkait dengan bagaimana sih trik mengerjakan soal-soal khususnya di hitungan. Dan intinya adalah untuk sebagai kesimpulan di soal hitungan ini adalah bukan persoalan bahwa kita cepat-cepat menghitung, bukan. Tapi ide dalam menemukan cara cepatnya. Gitu. Oke? Nah, sama dengan yang tadi, kalau misalkan soal yang pertama tadi, ini kan persoalannya adalah kalau kita mau hitung biasa mungkin agak kewalahan. Nah, idenya adalah menggunakan nilai pendekatan, gitu. Sama nomor 2, kemudian nomor 3. Nah, idenya nomor 3 di sini adalah mengoperasikan sesuatu angka yang mudah untuk saya langsung tebak berapa jawabannya tanpa mencakar, gitu. Nah, seperti 2014 dikurangi dengan 2015, itu kan bisa langsung saya tebak hasilnya adalah -1, gitu, tanpa menghitung atau menggunakan cakaran, gitu. Kemudian nomor 4 begitu juga dan seterusnya, gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi, mudah-mudahan malam ini ada pengetahuan bagi kita semua terkait dengan bagaimana sih trik mengerjakan soal khususnya di hitungan. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau misalkan ada kata-kata yang salah, mohon diingatkan saja. Nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih.